Pernyataan Yesus bukan Nabi Isa, menggambarkan perbedaan pandangan antara agama, Kristen dan Islam mengenai tokoh yang sama. Dalam agama Kristen, Yesus adalah Tuhan, sedangkan dalam agama Islam, Isa adalah seorang nabi yang diutus Allah. Perbedaan ini mencakup pemahaman tentang keilahian, penyaliban, dan akhir hayat Isa. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Agama Kristen. Yesus dianggap sebagai putra Allah dan Tuhan itu sendiri, bagian dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka meyakini Yesus disalibkan dan kemudian bangkit kembali untuk menebus dosa manusia. Yesus adalah pusat dari iman Kristen dan dianggap sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Agama Islam. Isa, Yesus dianggap sebagai seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Al-Quran menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan, tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Islam menekankan keesaan Allah, tauhid, dan tidak mengakui Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai hamba Allah. Kesimpulan, perbedaan mendasar antara agama Kristen dan Islam terletak pada pemahaman tentang status Isa, Yesus. Kristen meyakini keilahiannya, sedangkan Islam menganggapnya sebagai nabi manusia biasa. Thanks for watching. Sudut pandang Kristen, Nabi Musa. Dalam bahasa Ibrani, Moshe. Musa itu adalah seorang nabi yang sangat penting dalam sejarah Alkitab dan Perjanjian Lama. Ia dihormati sebagai pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Musa juga dianggap sebagai penulis kitab-kitab Taurat yang merupakan bagian penting dari Alkitab. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Musa dalam pandangan Kristen. Pemimpin dan nabi. Musa dianggap sebagai seorang nabi yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Penerima hukum Allah. Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai yang menjadi dasar hukum moral dan agama bagi umat Israel. Penulis Taurat. Musa diyakini sebagai penulis kitab-kitab Taurat, Pentateuch, yang merupakan 5 kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Teladan kepemimpinan. Musa menjadi teladan kepemimpinan bagi umat Kristen karena dia menunjukkan keberanian, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam menghadapi tugas yang berat. Gambarkan Yesus Kristus. Dalam tradisi Kristen, Musa seringkali dilihat sebagai gambaran atau prototipe Yesus Kristus yang juga membebaskan umat manusia dari perbudakan, dosa, dan memberikan hukum baru yang sempurna. Peran dalam Hari Paskah. Kisah Musa membelah Laut Merah dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir menjadi dasar bagi perayaan Paskah dalam tradisi Kristen. Thanks for watching. Maria menjadi ibu Yesus karena beberapa alasan yang bersifat teologis dan historis. Secara teologis, Maria dianggap sebagai yang dikandung tanpa noda yang membuatnya cocok menjadi ibu bagi Tuhan dalam daging. Secara historis, ia berasal dari garis keturunan yang tepat, perawan yang masih suci, dan bertunangan dengan Yusuf, yang juga memiliki garis keturunan yang penting. Selain itu, ia dikenal sebagai wanita yang berkarakter baik dan memiliki kerendahan hati. Elaborasi. Teologi. Dalam tradisi Katolik, Maria dianggap sebagai yang dikandung tanpa noda, yang berarti ia tidak terkena dosa aslinya sejak ia dikandung di rahim ibunya. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang suci dan layak untuk menjadi ibu dari Yesus, yang merupakan Tuhan sendiri. Garis keturunan. Maria berasal dari garis keturunan yang diyakini sebagai garis keturunan kerajaan, yang memiliki hubungan dengan Raja Daud dan Abraham. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa ia terpilih untuk menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab. Perawan. Maria tetap perawan saat ia mengandung Yesus, yang menjadi simbol kemurnian dan keunggulannya. Karakter dan kerendahan hati. Maria dikenal sebagai wanita yang berkarakter baik dan memiliki kerendahan hati yang membuat ia cocok untuk menerima pesan dari Tuhan dan berserah pada kehendaknya. Kaitan dengan Nazaret. Kelahiran Yesus di Nazaret, kota Maria, juga dianggap sebagai pemenuhan nubuatan tentang Mesias yang berasal dari Nazaret. Secara keseluruhan, pilihan Tuhan pada Maria merupakan kombinasi dari faktor teologis, kemurnian dan ketaatan, dan historis, garis keturunan dan lokasi geografis, yang membuatnya menjadi sosok yang sangat cocok untuk menjadi ibu dari putranya. Thanks for watching.